Halo, saya Lalita dan kedua teman saya Sahal dan Zain. Kami dari Trailblazer akan memecahkan masalah dari Green Wave melalui compliance and driven innovation, analisis strategi pengembangan usaha Green Wave Energy. Berikut adalah poin pembahasan yang kami akan bahas dalam PowerPoint ini. Selanjutnya, sumber energi terbarukan berpeluang besar untuk dijadikan sumber energi utama di dunia. Namun, kondisi pengembangan energi terbarukan di Indonesia mengalami beberapa tantangan, yaitu lambatnya reformasi regulasi dan output energi yang masih bersifat intermittent. Lalu, pertanyaannya, bagaimana strategi yang tepat untuk mengoptimalkan hal tersebut dan mempercepat transisi EBT di Indonesia? Melalui masalah tersebut, Trailblazer merumuskan solusi efektif untuk mengoptimalkan dan menstabilkan output produksi energi. Greenwave Energy merupakan perusahaan yang memproduksi energi terbarukan sejak tahun 2015. Selama berdiri, Greenwave berhasil membuat beberapa proyek besar dan berencana mengembangkan kapasitas ketersediaan listrik dalam jangka panjang. Dalam perjalanan tersebut, bagaimana strategi yang tepat dalam mengoptimalkan output produksi dan mempercepat transisi EBT di Indonesia? Sebelum itu, mari kita analisis akar masalahnya. Tim kami menyimpulkan terdapat 4 poin utama yang mengakibatkan lambatnya perkembangan EBT di Indonesia, yaitu diperlukan strategi teknis yang mampu mengatasi permasalahan output EBT, mampu menjalin koordinasi antara perusahaan dan pemerintah, mampu membangun citra positif di kalangan masyarakat, dan strategi sesuai dengan potensi SDA daerah setempat yang relevan terhadap kebijakan setempat. Selanjutnya, analisis gap. Berdasarkan analisis ini, terdapat gap dalam 2 poin yang kami soroti. Yang pertama, saat ini perusahaan Greenwave mengalami kesulitan pendanaan dari investor. Padahal harapannya dengan akses pendanaan yang lancar, Greenwave mampu menciptakan ekspansi ke berbagai daerah. Yang kedua, saat ini output energi terbarukan masih bersifat intermittent. Padahal harapannya untuk menciptakan energi alternatif diperlukan produksi output yang stabil. Selanjutnya, analisis PSTEL. Beberapa hal yang perlu disoroti setelah melakukan analisis PSTEL adalah kurangnya dukungan pemerintah, baik alur birokrasi, kebijakan, dan skema pembayaran investasi memunculkan tantangan lain dari segi ekonomi, seperti sulitnya mendapatkan pendanaan yang turut menghambat perkembangan penelitian dan pengembangan. Selain itu, perubahan iklim yang tidak menentu juga menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan proyek ini. Selanjutnya ada analisis SWOT. Kekuatan perusahaan ini yaitu memproduksi sumber energi ramah lingkungan yang dapat menghemat biaya serta menciptakan energi yang berkelanjutan. Namun, perusahaan ini masih terkendala pengadaan alat produksi akibat tingginya biaya. Selain itu, energi ini juga membutuhkan area yang luas dan bersifat intermittent. Tetapi, peluang penciptaan energi terbarukan dapat dijadikan alternatif yang didukung dengan kesepakatan global dan dianggap memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan sehingga permintaan global akan terus meningkat. Sayangnya, energi ini masih bersaing dengan energi konvensional karena regulasi yang terlalu memihak dan skema pembiayaan investasi yang belum sempurna, ditambah terbatasnya infrastruktur di wilayah potensial. Melalui permasalahan yang dihadapi, kami merumuskan sebuah disebut dengan compliance and driven. Compliance and driven merupakan sebuah strategi yang terukur dengan mempertimbangkan regulasi mengenai energi baru terbarukan di Indonesia, serta potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Strategi compliance and driven terdiri atas 5 solusi efektif. Yang pertama adalah program Kitaria. Program Kitaria didasari dengan adanya potensi sumber daya alam yang belum termanfaatkan pada bidang energi baru terbarukan, terkhususnya sumber daya air. Oleh karena itu, dalam realisasi program Kitaria ini, kami melakukan integrasi terhadap pembangkit listrik tenaga air serta pembangkit listrik tenaga surya dalam satu tempat, yaitu waduk. Melalui integrasi ini, diharapkan nanti efektif untuk mengatasi permasalahan intermittent output. Yang mana nantinya ketika musim kemarau melanda, pembangkit listrik tenaga surya mampu menjadi buffer, sedangkan sebaliknya ketika musim penghujan, pembangkit listrik tenaga air akan mampu menjadi buffer. Sebenarnya realisasi program ini dapat kita tinjau pada program yang dilaksanakan pada Waduk Cirata yang berlokasi di Jawa Barat, sehingga dapat dilakukan benchmarking pada waduk yang sudah ada terlaksana di Jawa Barat tersebut. Selain mengatasi intermitensi output, integrasi antara PLTA dan PLTS juga mampu mengembangkan ekowisata di daerah tersebut, meningkatkan pasokan energi wilayah tersebut, serta mengurangi biaya untuk membangun fasilitas pendukung. Selanjutnya adalah investasi terhadap teknologi smart grid dan juga forecasting weather. Seperti yang kita ketahui, cuaca memiliki fluktuasi dan juga tidak dapat diprediksi dengan baik. Oleh karena itu, investasi terhadap forecasting weather dan juga teknologi smart grid sebagai manajemen pasokan beban
mampu menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan mutu produksi dan juga mengurangi biaya tenaga kerja serta perawatan. Selain itu, melalui investasi teknologi smart grid and forecasting weather, nantinya perusahaan Greenwave mampu menjadi pionir energi baru terbarukan di Indonesia. Lalu yang ketiga, identifikasi daerah proyek yang strategis. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan regulasi energi baru terbarukan, terdapat pembatasan tarif BPP untuk energi baru terbarukan ketika BPP setempat lebih rendah dibandingkan BPP energi baru terbarukan. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencarian terhadap daerah yang memiliki BPP konvensional yang lebih tinggi, seperti daerah Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat serta Papua. Melalui adanya BPP yang tinggi untuk listrik konvensional, maka menjadi peluang untuk energi baru terbarukan menyediakan pasokan listrik, serta nantinya membangun stigma positif di kalangan masyarakat, serta mampu melakukan koordinasi baik dengan pemerintah, serta nantinya akan mengakselerasi transisi energi baru terbarukan di Indonesia. Strategi selanjutnya adalah pengajuan proposal pendanaan kepada pemerintah. Seperti kita ketahui, saat ini pemerintah sedang menjalankan program pendanaan khusus bagi perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan, seperti Green Bond yang diluncurkan oleh Bank Mandiri pada tahun 2023. Hal tersebut menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperoleh pendanaan sekaligus berkolaborasi positif dengan pemerintah dan mendapatkan perizinan realisasi proyek. Selanjutnya, bagaimana caranya? Caranya dengan mencari informasi terkait pendanaan dari pemerintah, lalu mengajukan proposal untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Kenapa perlu mengajukan proposal pendanaan kepada pemerintah? Pengajuan proposal pendanaan kepada pemerintah diperlukan guna mendapatkan pendanaan untuk merealisasikan proyek pengadaan listrik, sekaligus mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mendorong reformasi regulasi. Keberhasilan dari strategi ini dapat ditinjau dari adanya koneksi dengan pemerintah dan perolehan pendanaan. Strategi yang terakhir adalah penawaran produk secara B2B atau business to business. Adanya penerapan pajak karbon dan visi net zero emission pada tahun 2060 menjadi peluang bagi kami untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Penawaran produk secara B2B dilakukan untuk membantu menurunkan emisi karbon yang diproduksi oleh pabrik, sehingga nantinya pabrik tidak terkena pajak karbon. Selanjutnya, bagaimana strategi ini dijalankan? Strategi ini dijalankan dengan membuat instalasi pengolahan limbah agar asap yang dihasilkan tidak langsung lepas, sehingga emisi gas rumah kaca dapat berkurang. Penawaran produk secara B2B perlu dijalankan agar emisi gas rumah kaca dapat berkurang dan menambah sumber penghasilan melalui diversifikasi pendapatan. Keberhasilan dari strategi ini dapat dilihat dari adanya kerjasama dengan industri manufaktur untuk memasang pengolahan limbah. Berikut merupakan timeline realisasi program yang telah kami susun. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel, yang pertama adalah pengajuan proposal pendanaan kepada pemerintah. Pengajuan proposal pendanaan kepada pemerintah menjadi hal yang paling awal dilakukan guna memperoleh pendanaan sekaligus mendapatkan dukungan dari pemerintah. Selanjutnya, risk mitigation. Berikut merupakan beberapa risiko dan juga mitigasi dari solusi yang telah kami susun. Yang pertama, tidak terdapatnya waduk di daerah proyek. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat menggantikannya dengan fasilitas bendungan di daerah sekitar proyek. Kedua, kurangnya pendanaan untuk merealisasikan proyek. Kita dapat berkolaborasi dengan perusahaan asing yang memiliki visi dan telah mengadopsi teknologi serupa. Ketiga, gagalnya pengembalian dana pinjaman investasi. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat melakukan diversifikasi pendapatan seperti menawarkan produk EBT ke perusahaan lain. Keempat, kurang minatnya perusahaan untuk menerima produk yang ditawarkan akibat tingginya persaingan. Kita dapat fokus pada pengembangan pasar niche seperti perusahaan yang terletak di daerah yang sulit dijangkau. Kelima, mendapatkan penolakan dari masyarakat setempat. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat melibatkan masyarakat lokal untuk membangun sentimen positif, misalnya pembukaan tempat wisata waduk atau bendungan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, tim kami merekomendasikan Greenwave Energy untuk mengimplementasikan strategi Compliance and Driven Innovations. Strategi kami meliputi program Kitaria, serta inovasi teknologi smart grid dan forecasting meter. Selain itu, terdapat juga solusi pengajuan proposal pendanaan kepada pemerintah, identifikasi daerah proyek yang mempunyai BPP tempat tinggi, dan penawaran barang atau jasa kepada perusahaan. Melalui strategi tersebut, perusahaan Greenwave Energy diharapkan dapat semakin mudah dalam memperoleh pendanaan dan meningkatkan kepercayaan pemerintah, serta mampu melakukan ekspansi pasar ke berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, adanya mitigasi risiko dibuat untuk mengidentifikasi risiko potensial dan mengurangi masalah yang dapat terjadi. Sekian, terima kasih.